Baik, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dr. Rianto SPD MPD, izin memperkenalkan diri. Nama saya Zuriel Arya Aditya dengan nomor registrasi 15032121014. Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya ingin membuat simulasi pembelajaran dan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi dan kegiatan pembelajaran. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai jenis-jenis fondasi. Tentu bukan hal yang baru lagi, di mana fondasi merupakan suatu elemen yang penting di dalam sebuah konstruksi bangunan. Karena dasar utama pada konstruksi bangunan, kekuatan, kekokohan itu tergantung di dalam bagaimana ketepatan dan juga pemasangan yang terencana di dalam fondasi tersebut. Untuk fondasi itu sendiri di dalam konstruksi bangunan terbagi menjadi dua jenis fondasi. Yang pertama ada jenis fondasi sederhana, di mana itu untuk diperuntukkan untuk rumah-rumah yang sederhana yang juga level bawah sampai menengah. Dan juga yang kedua ada jenis fondasi yang dalam, itu untuk bangunan-bangunan yang tinggi seperti gedung-gedung. Lalu kita akan masuk ke dalam fondasi sederhana, di mana fondasi untuk rumah-rumah. Yang pertama, di sini kita bisa melihat ada fondasi lajur batu kali. Yang kedua ada fondasi plat atau foot plat. Yang ketiga ada fondasi rakit. Yang keempat ada fondasi sumuran dan ada fondasi plat menerus. Lalu di dalam kelima fondasi tersebut, prinsipnya adalah tidak ada fondasi yang terbaik, namun yang ada adalah fondasi yang mana yang paling sesuai. Karena dengan adanya fondasi, sekuat apapun jika ia tidak sesuai dengan tanah sekitar dari konstruksi yang akan dibangun, sama saja fondasi tersebut tidak bisa menahan beban dari konstruksi bangunan tersebut, sehingga menyebabkan rumah-rumah atau bangunan tersebut akan roboh dan tidak kuat. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari fondasi batu kali. Fondasi kali ini sering sekali kita temukan di dalam rumah-rumah di Indonesia, tepatnya di perkampungan, di mana karena fondasi ini sangatlah sederhana, mudah dicari dengan bahan-bahan yang terjangkau, di mana bagian-bagiannya itu adalah batu kali itu sendiri dan juga ada bagian-bagian dari beton. Namun untuk fondasi batu kali itu tidak mudah retak atau hancur karena kekuatannya yang sangat seimbang. Adukan yang dipakai di dalam fondasi batu kali minimal satu bagian semen dari bagian pasir 1:6. Jadi ibaratnya semennya itu 1 sendok, pasirnya 6 sendok. Dan harus mempunyai kekuatan tekan pada umur 28 hari minimal 30 meter cm². Jika kita hitung, kita akan masukkan rumusnya yang nanti akan saya berikan. Lalu yang kedua ada fondasi plat atau foot plat. Fondasi plat menopang beban struktural, maka diisyaratkan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan mutu minimal K175. Fondasi pelapak digunakan untuk mendukung beban titik individual seperti kolom struktural. Dan fondasi plat ini dapat dibuat dalam bentuk melingkar dan persegi. Jadi untuk fondasi plat ini terkhusus bisa dibentuk ke dalam dua model. Yang pertama model melingkar dan yang kedua model persegi. Dan jenis fondasi ini terdiri dari lapisan beton bertulang dengan ketebalan yang seragam. Tetapi fondasi plat juga dapat dibuat dalam bentuk bertingkat jika fondasi yang dibutuhkan untuk menyebarkan beban itu dari kolom lebih berat. Jadi jika kita maksimalkan dari kedua bentuk fondasi plat tersebut bisa dibentuk melingkaran persegi, jika kolomnya itu berat dan ternyata lebih berat dari yang diperkirakan, kita bisa membutuhkan fondasi plat dengan bentuk yang bertingkat.
Lalu yang ketiga ada pondasi plat penerus atau sebutnya dalam bahasa bangunan continuous footing. Pondasi ini juga disyaratkan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan mutu minimal K175. Bentuk pondasi ini merupakan pengembangan pondasi plat karena antara pondasi plat yang satu dengan yang lainnya itu terlalu dekat jaraknya. Jadi jika tadi yang sudah saya sebutkan di atas adalah pondasi plat, itu terlalu dekat jaraknya sehingga muncullah pondasi plat penerus untuk menahan bangunan-bangunan dengan kolom yang jaraknya sangat jauh. Sehingga tidak terjadi adanya failing overlap. Karena jika pondasinya terlalu dekat, overlap itu akan muncul atau yang namanya ukuran yang berlebihan, sehingga itu tidak memaksimalkan kolom tersebut dan juga tidak terjangkau dalam bentuk harga dan RAB. Lebih baik antar kolom-kolom dihubungkan menjadi satu lewat pondasi plat penerus. Jadi jika pondasi plat itu diperuntukkan setiap kolom yang tadinya 4 kolom harus ada 4 pondasi plat, dengan adanya pondasi plat penerus dalam 4 kolom yang sejajar bisa kita satukan dalam satu pondasi plat penerus. Lalu yang terakhir adalah pondasi sumuran. Pondasi sumuran digunakan apabila tanah dasar yang baik agak dalam letaknya. Di dalam tanah terdapat gangguan yang menghalangi pelaksanaan pembuatan pondasi, sehingga pondasi sumuran juga dapat digunakan jika ada bahaya penggurusan tanah di bawah dasar pondasi oleh arus air, dan dasar sumuran harus benar-benar pada lapisan tanah keras. Jadi pondasi sumuran itu diperuntukkan jika tanah-tanah yang dasar itu tidak baik dan letaknya sangat-sangat tidak strategis. Contohnya itu bisa bekas rawa, itu mungkin bisa bekas genangan air yang dimana tempat-tempat tersebut itu rawan-rawan sekali adanya pergeseran tanah. Lalu muncullah pondasi sumuran. Jika kita lihat bentuknya, pondasi sumuran itu mempunyai 2 tiang penangkal dengan 2 tiang penyangga ini lah yang dibentuk atau yang kita sebut sumuran, dan di atasnya terdapat plat jembatan, sehingga jika ada tanah-tanah yang kurang kuat, sumuran atau tiang penyangga inilah yang akan menjaga untuk menahan beban-beban struktural dari atas. Kita masuk ke dalam pondasi dalam yang diperuntukkan untuk gedung-gedung tinggi. Jika kita bisa lihat, ini adalah bentuk tiang-tiang pancang. Atau mungkin kalian pernah bisa lihat sendiri di mana ada gedung-gedung pembangunan mall, pembangunan Transjakarta atau LRT, MRT. Pasti kita sering melihat adanya pembangunan yang seperti ini yang nanti akan dipalu dengan alat berat. Oleh karena itu, ini adalah disebut pondasi tiang pancang. Karena bentuknya tiang dari pabrik sudah dibawa ke tempat tersebut, lalu dipancang menggunakan alat berat. Pondasi tiang pancang adalah jenis pondasi dalam. Dari jenis pondasi dalam yang biasa kita jumpai pada konstruksi darat maupun konstruksi laut. Jenis pondasi ini digunakan apabila jenis strukturnya bersentuhan langsung dengan rawa, air, dan juga tanah yang memiliki daya tanah dukung itu sangat rendah. Jadi jika di sebuah konstruksi bangunan mempunyai lapisan tanah yang sifatnya sangat lemah, seperti mungkin bekas sawah, mungkin dia bekas rawa, atau mungkin bisa bekas sungai, kita menggunakan tiang pancang atau mungkin yang kita sebut dengan pondasi sumuran. Namun bedanya jika tiang pancang ini ukurannya lebih besar. Mari kita lanjut. Pondasi ini bertujuan untuk menopang beban di atasnya, lalu meneruskan beban tersebut melalui tiang pancang. Berdasarkan jenis perpindahan bebannya, ada yang meneruskan beban dengan tahanan ujung atau yang disebut end bearing, dan ada juga yang meneruskan beban melalui kulit dari tiang pancang itu sendiri atau friction pipe. Jadi jika kita lihat berdasarkan jenis perpindahan bebannya, ada yang meneruskan beban dengan tahanan yang ujung end bearing. Itu artinya dari ujung atas sampai ujung bawah tiang pancang dia akan menahan beban tersebut. Yang kedua, ada beban melalui kulit tiang. Jadi jika kita lihat ini kan satu panjang, lalu kulit-kulit tadi sampingnya, itulah yang disebut oleh friction pipe. Dan disitulah
adanya konstruksi-konstruksi yang kuat untuk menahan beban-beban tersebut. Dan berdasarkan jenis bahan yang digunakan, pondasi tiang pancang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jenis tiang pancang kayu. Tiang pancang kayu merupakan tiang pancang yang berbahan dasar kayu. Biasanya dapat diambil di hutan dan kualitas yang bagus. Biasanya kayu akan diberi pengawet agar tidak mudah lapuk, lalu ujungnya akan diruncingkan agar ketika dipancang dapat dengan mudah menembus lapisan tanah. Dan ada pula yang memberikan sepatu pada pancang ini agar ketika bertemu dengan bebatuan yang keras, pancang ini masih bisa menembus bebatuan tersebut. Jadi bisa kita bayangkan di dalam suatu pondasi tiang pancang yang dimana ini mempunyai panjang kurang lebih 5-7 meter atau mungkin 10-15 meter, itu terbuat dari kayu. Yang tadi saya sebut bisa dari hutan dengan kualitas yang bagus, sehingga pengolahannya itu dilanjutkan dengan diberi pengawet. Lalu jika sudah terbagi menjadi beberapa batang, bagian yang paling bawah tadi disebut diruncingkan. Agar apa? Agar ketika dipancang dari atas dia bisa mudah dengan menancap ke bawah, sehingga pondasi tersebut bisa masuk ke dalam tanah. Lalu yang kedua ada tiang pancang beton. Tiang pancang ini berbahan beton dan biasanya tiang pancang ini sudah di dalam kondisi jadi. Yang tadi saya sebut, ia sudah dibuat di pabrik lalu dibawa ke dalam sebuah lokasi konstruksi tersebut. Di mana kondisi awalnya ini dicor di tempat yang sentral lalu dikirimkan ke tempat konstruksi. Biasanya tiang pancang pelacakan ini buat menggunakan penguatan biasanya dibuat untuk tegangan lentur selama proses distribusi. Jika kalian pernah belajar mekanika teknik, itu diajarkan bagaimana kita menghitung kuat lentur dan kuat tekan, sehingga bagaimana caranya tiang pancang beton ini dibuat dari pabrik dan hingga di lokasi bisa langsung ditanam tanpa adanya survei, tanpa adanya analisa tanah. Itu sudah dihitung mekatekniknya di pabrik tersebut, sudah disurvei di mekanik tersebut, dan sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oke, sekian jenis-jenis fondasi yang sudah saya jelaskan. Berikutnya kita akan membentuk kelompok, dan kalian bisa mencari fondasi-fondasi di sekitar rumah. Cukup fondasi-fondasi sederhana saja, bisa di dekat rumah kalian atau di dekat-dekat proyek-proyek bangunan yang sedang dibuat. Cukup kalian foto, lalu kita akan analisa bagaimana caranya pengaplikasian fondasi tersebut dan apa kegunaannya dan untuk apa digunakan. Kita akan membuat kelompok kecil untuk membahas fondasi tersebut agar kalian bisa terjun langsung, dan juga saya akan menganalisa bersama dengan modul yang akan saya kasih nantinya, dan kita akan membahas pertanyaan dengan forum grup diskusi. Baik, sekian dari saya. Selamat pagi semuanya.